puasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan lebih bersemangat, mudah-mudahan tambah sehat. Amin. Mudah-mudahan tambah sugih. Amin. Mudah-mudahan tambah awet muda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, semangat bunda-bunda. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Senang sekali rasanya saya Cita bisa kembali hadir menemani Anda dalam program spesial Jawa Post TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya dan juga seorang teman saya yang selalu setia dari Ramadan ke Ramadan, ke Ramadan, ke Ramadan. Mudah-mudahan selalu setia dan terus mengisi dan menemani pemirsa semuanya. Oke, langsung kita sambut. Ini dia Mas Rio. Assalamualaikum. Ini kalau aku punya pantun jawabnya cakep ya. Tapi tak ganti, jangan cakep, cantik aja. Ya kan? Setuju? Setuju. Oke. Ke pasar beli sayuran. Nah, jangan lupa beli buah duku. Cantik. Bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan. Cantik. Makanya jangan lupa, jangan sia-siakan waktu. Alhamdulillah di rumah, hari ini saya bersama dengan ratusan ibu-ibu yang paling cantik yang ada di studio Jawa Post TV. Dan kabarnya sebelah kanan saya, ini baru nikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia pernikahannya berapa lama? Masih 1 hari. Aduh. Enak. Alhamdulillah. Loh, ya alhamdulillah. Jangan gitu dong. Gimana? Ya nggak apa-apa. Tadi sahur masak apa? Sahur masak rawon daging. Beda ya sahurnya hari ini ya? Iya, beda sekali kan ada suami. Oke, mereka juga punya yel-yel dan akan perkenalan diri masing-masing. Yang pertama, yang hijab orange, dari mana? Kami dari Shakila Community. Shimmer, shimmer. Shakila Community mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Lanjut, yang gak kalah cantik juga, yang warna pink hari ini. Langsung aja kalau gitu kita akan suruh untuk perkenalan sama yel-yel. Yang warna pink dari mana? kami dari Al Yasmin. Ikhlas, bahagia. Oke, kalau gitu yang biru-biru dari mana? Kami dari Muslimah Sidoarjo Bersolawat. MSB Tebar Solawat Raih Syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya doakan semua ibu-ibu yang hadir hari ini rezekinya makin lancar. Amin. Yang belum umroh segera umroh. Amin. Yang belum menikah segera menikah. Tepuk tangan dulu boleh. Bunda Cita, lanjut silahkan Bunda. Baik, terima kasih luar biasa ya Rio. Gimana rasanya berada di tengah-tengah perawan yang cantik-cantik? Oke. Baik Bunda dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan episode kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita membersihkan hati kita, menyiapkan hati yang bersih dalam menyambut bulan suci Ramadan kali ini. Dan kita akan bersama-sama menyimak tausiah atau paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasan Ubaidillah. Langsung kita undang beliau untuk hadir menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Marhaban ya syahra Ramadan. Marhaban ya syahrus syiyami. Hari ini kita berada dalam naungan bulan suci Ramadan. Ibarat tamu agung, tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut tamu tersebut. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah ada ini. Lantas, seperti apa kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu agung saat ini? Yang pasti kita harus membersihkan dan mensucikan hati kita. Bulan Ramadan adalah bulan suci. Dikatakan suci karena pada bulan ini adalah bulan yang istimewa. Di dalamnya penuh ampunan, di dalamnya penuh rahmat. Lantas seperti apa sih membersihkan hati dan mensucikan diri itu? Di dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan qalbun salim, yaitu hati-hati yang selamat, hati-hati yang bersih. Imam Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir menegaskan, wal muradu biqalbin salim, yang dimaksud qalbun salim adalah salamatul qaidah, aqaid ilal fasid, yaitu selamatnya akidah kita dari kefasitan, dan juga akhlakul karimah, serta kecenderungan dari hal-hal yang berbuat maksiat. Maka dari itu, dalam kesempatan yang mulia ini, maka bersihkan akidah kita, bersihkan i'tiqad dan keyakinan kita. Akhlakul karimah juga harus menghiasi dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan tentunya kecondongan-kecondongan untuk senantiasa berbuat maksiat harus kita tahan. Itulah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai proses takhalli, yaitu membersihkan hati kita, diri kita dari hal-hal yang sifatnya merusak hati kita, merusak keimanan kita. Kemudian tahalli, yaitu menghiasi dengan perbuatan-perbuatan yang indah, sifat kejujuran, tanggung jawab, amal soleh, itu merupakan bagian-bagiannya. Dan terakhir tentunya kita bisa bertajalli, bisa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Untuk membahas itu semuanya nanti akan kita diskusikan pada segmen-segmen selanjutnya. Baik, itulah tadi paparan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Boleh tepuk tangan dulu dong. Bunda-bunda tegang ya?
Maklum, puasa hari pertama Ustaz. Iya, Bunda. Dan nanti kita akan membahas lebih lanjut pada segmen-segmen berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan juga Ustadz Hasan Ubaidillah dalam program spesial Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Harga barang kebutuhan masyarakat menjelang puasa Ramadan di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang, Banten perlahan merangkak naik. Kenaikan harga jelang hari besar keagamaan kerap terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat untuk persiapan Ramadan. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ya baik pemirsa, masih bersama saya Cita dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria, Berkah, Berkah, Berkah. Masya Allah, kalau sudah puasa seperti ini, banyak sekali teman-teman yang pada WA ke kita, Rio. Betul. Pada minta maaf. Betul sekali. Padahal kan belum lebaran ya Bunda Belum ya. lebaran, tapi kita sudah minta maaf. Kenapa? Mungkin ini upaya kita untuk membersihkan hati. Betul. Karena ini kan perjuangan yang tidak mudah. Betul sekali. Puasa tuh kalau misalkan hatinya bersih, sudah suci, sudah minta maaf, kayaknya enteng Iya, gitu. tapi perlu dong kita tanya kepada Ustadz. Betul. Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau jarak memisahkan kita, tetapi mudah-mudahan hati kita tetap satu untuk Amin. memberikan pencerahan Amin. kepada para jamaah Ustadz ya. Amin, amin. Baik amin, Ustadz, Bunda. tadi di awal saya sudah sampaikan nih Ustadz, teman-teman pada WA ke kita. Mbak Cita, mumpung kita masih mumpung kita menjelang bulan suci Ramadan, mohon maaf sebelumnya bla 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 bla, dan itu kayaknya sudah jadi kultur ya. Apakah itu memang harus seperti itu atau bagaimana Ustadz? Minta maaf itu tidak harus selalu Ramadan. Nah, tidak Jadi, selalu Idul Fitri juga. Tidak selalu Idul Fitri juga. Jadi setiap kita merasa bersalah, ya minta maaf lah. Karena kalau kita bersalah kepada Allah, kita bisa beristighfar. Iya. Melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kepada sesama manusia, ada hakul adami di sana. Ada hak orang lain. Maka kita harus mohon maaf. Ciri orang yang pemaaf dan orang yang mudah untuk meminta maaf, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Beriman, betul ya. Beriman, bertakwa. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Lah, siapa muttaqin itu? Yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina wal afina 'anil nas. Iya. Wal afina 'anil nas. Jadi meminta maaf atau kita memberikan maaf itu adalah ciri spesifik orang yang muttaqin. Ya. Tapi Rasulullah juga menegaskan begini, afdolul iman as-sabr was-samahah. Jadi paling utamanya iman itu adalah sifat sabar dan sifat pemaaf. Maka kalau kita menjadi hamba Allah yang sering memaafkan dan mudah minta maaf, itu kita memiliki keutamaan iman. Oh, Nah, begitu. baik. Bunda Cita. Nah, berarti Bunda dan juga Ustadz
ini kan kita sama-sama tahu kalau meminta maaf itu juga merupakan salah satu cara kita untuk mensucikan hati kita ya Ustadz ya. Membersihkan hati Betul. juga. Memang kenapa sih Ustadz kalau misalkan kita tuh menyambut bulan Ramadan, mau berpuasa, hati itu harus dibersihkan dulu. Terutama dari penyakit. Betul, utang AIDS. piutang. AIDS. Apa arti A? A. Angkuh. Angkuh. I. Iri. Iri. D. Dengki. S. Sombong. Sombong. Penyakit ini dulu hanya ada di Amerika. Nah, sekarang sudah menjalar ke Amerika. Meriki dong di sini. Kita tanya Ustaz. Iya. Kenapa Ustaz? Kok kudu mensucikan hati itu kenapa sih? Bersih-bersih hati itu kenapa Ustaz? Ya percuma kita melakukan puasa. Percuma. Belum dijawab. Belum. Ya, melakukan sholat malam. Ya kalau hati kita banyak terjangkiti penyakit hati kita. Ya. Maka qalbin salim di sini menjadi penting sekali. Al yauma la yunfa'u malan wala banun illa man ataqallah biqalbin salim. Jadi suatu hari, suatu ketika kita di akhirat itu tidak ada yang memberikan manfaat, ya, malun wala banun, harta dan anak-anak kita, illa man ataqallah biqalbin salim, kecuali dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbin salim ini adalah hati-hati yang terbebas dari penyakit hati. Kalau puasa, kemudian di dalam hati kita masih terjangkiti penyakit yang disampaikan oleh Bunda Cita tadi itu, AIDS itu, maka tidak ada faedahnya kita puasa. Tidak ada gunanya kita puasa. Percuma sekali. Berarti kemarin-kemarin tuh aku kalau misalkan puasa tapi tetap menggunjing orang itu berbahaya ya Ustadz ya? Ya sangat berbahaya. Oh, padahal saya tuh nggak niat bergunjing loh Bunda. Cuma mereview aja. Biasanya kan makanan tambah saya detail review. Itu, tambah detail. Saya review aja kelakuannya ini gimana gitu Bunda. Oh nggak boleh ya Ustadz ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Ono maneh iki istilah gibah digawe review. Kira-kira bunda-bunda begitu apa enggak? Oh iya, kita kan tidak berbohong, kita hanya Menceritakan ulang. menceritakan kelakuan orang, Tapi supaya orang lain tidak terjerembab ke lubang yang sama. Oh gitu. Gimana ini Ustadz fenomena seperti ini? Fenomena ini Bakar harus Ustadz ya? Ya harus dihilangkan. Iya. Ya penyakit hatinya tadi itu dengan alasan apapun termasuk karena mungkin mereview. Tapi itu kalau kemudian menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, punya sifat hasad dalam dirinya, ya itu penyakit hati yang harus dibersihkan. Iya. Dibaiklin. Iya. Ustadz, kan kita ini kalau mau puasa itu kan selain persiapan, terutama persiapan mental berarti ya Ustadz. Iya. Kenapa? Karena posisinya kita itu lapar. Kemudian kadang-kadang itu cepat tersulut kalau misalkan ada sesuatu. Apakah ini ada hubungannya dengan kebersihan hati kita? Jelas. Tadi itu saya jelaskan bahwa Rasulullah menegaskan afdhalul iman as-sabar was-samahah. Jadi keutamaan iman itu ada pada sifat sabar dan memaafkan. Maka kalau kemudian kita itu selalu tersulut emosinya, dengar omongan orang yang tidak ya kita sukai sedikit kemudian kita tersulut, ya di dalam hati kita ada sifat-sifat sombong dalam diri kita. Kita menganggap lebih mulia dari orang lain. Betul. Sehingga ketika ada yang mengunjing kita, ada yang bicarakan kita, ada yang Kita tersungging. Singgung. Iya, tersinggung. tersulut, langsung tersulut. Maka tentu di dalam hati kita masih terjangkit penyakit hati. Oh baik. Maka itu harus dibersihkan semuanya. Iya. Kalau Ustadz. ingin kita puasanya Ustadz, diterima. gimana caranya membersihkan hati? Anjurannya gimana Ustaz? Masalahnya gini, banyak saya tahu ya, kalau yang ini khusus ini saya tahu. Ketika teman-teman kita pada ngiri ya udah kita nganan. Tapi yang lainnya Ustadz, kalau teman-teman ngiri kita nganan. Kalau misalkan ngirinya sudah kebangetan sampai hasut, akhirnya memfitnah dan lain-lain. Bagaimana Ustadz membersihkan hati supaya kita ini bisa tenang? Di dalam konteks ini Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir itu mengatakan bahwa qalbun salim, untuk membuat hati kita selamat, terhindar dari penyakit hati, kita itu satu, al-khaliyatu anil aqaidil fasid, yaitu membersihkan dari keyakinan yang merusak.
Keyakinan yang merusak. Keyakinan yang merusak. Ya. Keyakinan yang merusak itu enggak percaya nang Gusti Allah. Itu puncaknya adalah syirik. Kemudian kufur terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tidak syukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu adalah dalam konteks ini keyakinan-keyakinan yang merusak ya al-aqaid kita, akidah kita. Sampai bisa merusak akidah kita ya Ustaz? Ya jelas. Baik. Ya. Jadi orang yang tidak bersyukur itu, dia itu ingkar terhadap nikmat Allah, terhadap pemberian Allah. Maka kalau sudah ingkar berarti kan dia tertutup. Tertutup dari apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Maka ini bisa merusak dalam konteks. Jadi memang sebenarnya ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, anishkur lillah, itu konsekuensinya luar biasa. Karena di sana ada pembelajaran bahwa kita harus memperkokoh akidah. Makanya kemudian setelah itu la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Karena ada rentetan-rentetan tadi itu. Maka penting sekali al-khaliyatu anil aqaid al-fasid. Jadi membersihkan diri dari akidah-akidah yang bisa merusak kita. Kemudian yang nomor 2 itu yang harus dibersihkan adalah bagaimana kita akhlakul karimah, etika, moralitas kita itu juga harus dijaga. Itu yang kemudian yang ketiga menurut Wahbah Zuhail itu al-mailu anil ma'asi, yaitu kecenderungan untuk kita selalu berbuat maksiat kepada Allah. Itu puncaknya, ya, puncak dari itu waroksuhu asyirku, kemudian an-nifaq, yaitu syirik, kufur wan nifaq, yaitu syirik, kufur dan munafik. Itu puncaknya. Maka kalau kita kemudian ingin membersihkan hati kita, ya, Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana yang saya singgung di awal tadi itu, pertama harus mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Itu namanya proses takhalli. Kemudian memunculkan sifat-sifat yang terpuji. Itu oleh Al-Ghazali disebut tahalli. Iya. Baik Ustadz, nanti akan kita lanjutkan ya Ustadz. Senang sekali sampai ibu-ibu ngowoh kabeh. Gimana Bunda, senang apa enggak Bunda? Senang dong, kita tambah ilmu, tambah silaturahmi, tambah sahabat, mudah-mudahan tambah rezeki juga. Amin. Ustadz, nanti akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan Rio Oliver dan serta Ustadz Hasan Ubaidillah dalam program Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Iwa cepat, percuma ganteng orang pernah sholat. Iwa tahu anak iwa cepat, percuma ayu orang pernah sholat. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, keringan. Jadi dengan update sehat pagi Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Selamat siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Usai pelantikan, Hovifah mengungkapkan akan segera menggelar rapat internal. Animo masyarakat Kabupaten Madiun untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Madiun masih rendah. Saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Ceria, berkah, 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 Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Baik, para bunda yang cantik-cantik dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Cita dan juga Rio dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Kali ini
Kita kedatangan seorang bintang tamu ya Rio. Beliau ini seorang aktivis yang luar biasa. Dan nanti akan kita dapatkan banyak sekali inspirasi dan juga motivasi dari beliau. Betul Ustaz, sekali. mohon izin kami akan mengundang salah satu bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Langsung kita sambut beliau, Bunda Hen. Silakan Bunda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Bunda. Kita. Boleh tepuk tangan dong untuk Bunda. Kita akan nanti kepengen tahu nih siapa beliau ini. Nanti kita akan kenalannya Bunda. Silakan duduk Bunda. Bunda, sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Bunda-bunda yang pakai orange itu dari Syakila Community. Kemudian ada dari Al Yasmin. Oke, yang belakang itu dari MSB. Iya. Dan bunda-bunda ini semuanya sangat antusias untuk mengikuti dan mengkaji Ramadan Ceria kali ini. Rio, kamu nanya apa sama Bunda Hen? Ini kalau misalkan aku mau cerita ya, Bunda Is, Hendro Gunani kan udah lama banget aku tuh kenal. Ya, Kita tuh Rio, kenal sama Bunda Is tuh berapa puluh tahun ya Bunda? Kau hampir 15 tahun lah ya. Beneran? Mulai acara untuk anak-anak hidrosefalus kita ada. Terus anak Bunda Hendro autis. juga anak-anak autisme juga ikutan. Down Bunda syndrome. Hendro juga anak-anak Down syndrome ikutan juga. Anak-anak PAUD. Anak-anak PAUD juga. Pokoknya lengkap. Bunda. Ibu-ibu. Enggak sih. Mama juga ikut. Oh iya. Bunda, puasa kali ini tuh apa maknanya buat Bunda Is Hendro Gunawan? Alhamdulillah. Saya tuh tadi seneng banget ya ketemu Mbak Cita. Rasanya mereview setiap Ramadan kita ada di sini. Ini Ramadan ketiga. Alhamdulillah. Saya ada gitu inklusif. Kalau saya bilang ada. Mudah-mudahan ketemu Ramadan terus, kita ketemu terus. Iya, iya Amin, betul. ya Rabbal Alamin. Erat kaitannya dengan inklusivitas, ada hadir merangkul dan terlibat. Kalau sudah dilibatkan mau nggak mau kan kita suasananya ikut-ikut gitu ya, lihat ibu-ibu yang cantik-cantik, lihat Pak Ustadz, Mbak Cita, lagunya juga keren. Ria juga tambah cantik gak sih? Iya. Saya belajar pakai skincare dari Rio. Bedak juga kan? Iya, jadi kalau hari ini mungkin aku agak halusan muka aku ya karena Rio lah. Jadi memaknai Ramadan itu sangat luar biasa, memang ditunggu-tunggu, tapi ada sedihnya karena mau tidak mau kita kan semakin nambah usia, itu ketakutan untuk Ramadan yang tahun berikutnya. ini kayaknya kita udah masih sehat kayak dulu nggak ya gitu. Kok kayaknya pegel-pegel itu mulai datang gitu kan, terus malam itu kan kalau seusia kita yang udah 55 gitu nggak sahur pun bangun gitu kan, terus aktivitas pagi itu lebih bikin capek gitu. Jadi kayaknya yang Ramadan tahun ini saya harus lebih prepare lagi, lebih menjaga kesehatan sambil terus mengencourage, mendorong ibu-ibu yang seusia untuk sama-sama bertukar pengalaman bertukar pengalaman. Jadi tadi materinya tentang kebersihan hati itu juga iya banget gitu kan, karena makin kesini-sini kok aku makin baper gitu ya. Karena usia, apa karena banyak hal yang berubah, menopause, macam-macam itu seperti itu. Ya memang begini Rio. Saya ingin nanya ke bunda-bunda ya, bunda-bunda sama nggak sih sama saya dan juga sama Bunda Hendro? Semakin usia bertambah itu semakin ada ketakutan. Apakah Ramadan kali ini bisa lebih baik atau maksudnya lebih kuat? Katakan usia itu ngaruh banget ya Bunda. Kalau saya sih begitu Bunda. Apa sih sebenarnya kemudian yang harus kita siapkan supaya kita ini tetap fight, usia tetap terus bertambah, tetapi puasa harus tetap berkualitas. Nah, ini dari sisi persiapan Bunda sendiri gimana? Ya persiapannya pasti kita nambah-nambah lah ya, maksudnya suplemen. Makanannya udah milih-milih gitu kan, jadi sahurnya milih-milih makanan Bunda. Sahurnya lebih harus ada sayur kayak gitu ya. Dulu tuh sukanya makan-makan yang kayak daging-daging tuh, tadi ibu-ibu ada yang bikin rawon. Bisa ada?
Daging aja bisa ada. Iya, sekarang lebih kompleks, nambah-nambah vitamin, nambah-nambah kayak omega 3 gitu ya, supaya kita madu, Betul. gitu, kurma. Kalau dulu kurma cuman buka makan kurma, sekarang sahur aja makan kurma untuk cadangan. Ini udah beli-beli sih, jadi udah beli-beli untuk cadangan energi di pagi hari gitu, saking. Tapi saya nggak tahu ya, apakah kita berlebihan begitu itu pengaruh nggak ke puasanya? Ya pantas saja, udah disiapin makannya juga lebih banyak, Makanya, pasti lebih puasanya kuat. kuat. Iya gitu. Nah itu dari sudut pandang Pak Ustadz bagaimana? Tapi yang jelas kita tanya ke iya. beliau. Gimana Ustadz? Boleh nggak Ustadz kita puasa terus nyiapkan ini sembarang ini. Boleh nggak Ustadz? Ya, tidak masalah ya. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi dalam konteks menjaga keikhlasan, menjaga kebersihan hati, itu ada imbas di sana. Mengapa kok ada imbasnya? Karena itu kan memperturutkan nafsu. Nah, nafsu ingin makan ini, nafsu ingin makan itu. Padahal hakikat dan inti puasa itu adalah pengendalian diri dari memperturutkan hawa. Tapi Maka kayaknya kalau kita sedang. yang kita perhatikan soal kesehatan itu sebenarnya sepertinya malah sederhana ya. Justru sederhana Ustadz, maksudnya itu makanannya itu yang sayur, kemudian buah. Masalahnya buah ya tambah larang saiki. Ya benar. Tapi aku penasaran deh, Bunda Ishendro ini kan kegiatannya ada banyak. Bun, kalau saya sebelum puasa, saya tuh punya kebiasaan nyawer, Bun. Jadi saudara-saudara saya sawer gitu. Karena kan berbagi itu berkah ya, Bun ya. Kalau teman saya mungkin kebiasaan nyekar. Teman saya biasanya umroh, macam-macam. Kamu? Kalau saya nyawer. Nyawer, Bun. Siap-siap disawer. Nyawer, tapi joget dulu. Kalau nggak joget kata sawer. Kalau Bunda Hendro itu sebelum puasa atau pas puasa ini punya kebiasaan unik. Kebiasaan Unik. apa gitu? Kebiasaan apa? Kebiasaannya tuh sih mudik ya, maksudnya mudik duluan, kan? Iya. Jadi mengunjungi orang tua kan mumpung masih ada. Karena Ramadan yang lalu bapak saya masih ada. Kayaknya Ramadan yang sekarang bapak saya kan udah nggak ada. Jadi saya lebih kepingin bersama-sama ibu untuk menyongsong Ramadan supaya beliau juga nggak terlalu kaget dengan perubahan suasana gitu ya. Itu sih. Terus kalau nyawer itu sih kayaknya memang bukan nyawer sih Rio, kayaknya memang kalau di sini kan orang kayak Mbak Cita kan banyak orang cantik-cantik, ibu-ibu cantik-cantik, duitnya banyak. Kalau kita di desa itu kan memang mereka tuh butuh gitu ya. Jadi kita bukan lebih nyawer sih Rio, lebih kayak supaya mereka nanti puasanya juga lancar. Gitu. Jadi kayak kasih beras, kasih bahan makanan kayak gitu-gitu. Tapi kita minta doanya buat almarhum dari papanya Bunda Ishendro. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, matur nuwun ya Allah. Semoga dikasih tempat yang paling VIP. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ikut berduka ya Bunda. Amin ya Allah. Baik. Nanti kita akan tanya ke Ustadz kebiasaan-kebiasaan sebelum menjelang puasa lah. Kan ada nih bunda-bunda megengan nggih? Iya. Megengan terus nyekar. Kalau Rio ke spesial, Rio sawer-sawer. Tapi joget dulu. Joget dulu. Nah, ini nanti boleh nggak kita tanya ke Ustadz. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial Ramadan Ceria Berkah. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, yaitu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi
Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Malam ceria, berkah, berkah, berkah. Masih bersama saya Cita. Dan saya Rio Olive dalam program Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Oke, kita masih bersama bintang tamu kita, Ibu Hendro, Bunda Hen. Rio, tadi ada pertanyaanmu yang menarik loh, yang kamu tanyakan ke Bunda tadi, yang soal bagaimana kita menjaga hati. Iya benar. Soalnya Bunda ini kan aktivis nih. Betul. Nah, akan berjumpa dengan banyak orang. Betul. Terus Bunda tadi juga menceritakan banyak hal yang harus dijaga. Betul. Di antaranya dijaga apa, Bunda? Pikiran, lisan, Ya, pikiran, pengeluaran. lisan, pengeluaran. Yang lebih seru itu kalau apa ya? Kadang-kadang ya tahu nggak sih Rio, kita tuh Rio kan bareng nih sama kita dari waktu ke waktu gitu kan. Terus ada masanya kayak kita tuh tiba-tiba kayak cancel culture gitu loh. Apa namanya tuh Bunda Is sekarang udah nggak di sini kan. Betul, gitu. Terus Kak Cicamane saiki. Iya, kayak gitu-gitu ya, gitu. kayak gitu-gitu. Terus kita jadinya kayak merasa terasingkan. Ya, sebenarnya ada apa ya dengan soalnya kita. ada gini Bunda, kalau nggak diajak jangan ikut, kalau nggak diundang jangan datang. Terus apa lagi ya? Kalau nggak ditraktir jangan pesen makanan. Ya, bener kan? Kalau nggak dibayarin nggak usah pesan yang mahal-mahal. Oh enggak, kalau dibayarin jangan bungkus. Jangan bungkus. Oh iya. Bun, kok pernah kayak gitu ya? Hanya orang-orang yang lancar mengatakan tuh yang pengalaman biasa. Iya. Nah, Bunda juga pengalaman berarti. Lebih ke ini sih Mbak Citra, lebih ke kadang-kadang itu apa namanya? Justru saya merasa mungkin apakah orang-orang itu justru ke kitanya gitu loh. Jadi kita lebih, kalau kita ke orang kan kita bisa menjaga nih. Kita serahkan aja sama Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya kita ikut aja lah sama Allah gitu kan. Mengalir, kita ikut, kita ikut Allah aja. Kadang-kadang kita punya rencana tidak tercapai, itu ya kita justru malah lebih bersyukur karena itu yang jalan adalah rencana Allah seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain ke kita. Gitu. Tapi kita bisa bersikap supaya kita tetap bahagia lah. Ya betul. Jadi semua tuh bisa gagal lah. Rencana kita bisa gagal, terus pertemuan bisa gagal. Tapi jangan sampai kita gagal berbahagia dan gagal menjaga hati gitu sih. Iya. Ustadz, berbicara tentang gagal menjaga hati ini kan penting ya. Dimanapun komunitas kita, dimanapun kita hidup, kita itu harus bahagia. Apapun keadaannya kita harus bahagia. Cuma kadang-kadang kita tuh asik bahagia dan kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Gimana Ustadz? Ya itu salah satu yang selalu diingatkan oleh Rasulullah. Ya. Jangan sampai kemudian kita itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Maka puasa itu memupuk kepedulian kita. Ya, kepedulian kepada sesama. Makanya puasa itu di samping dimensinya dimensi vertikal, hablum minallah, juga dimensi horizontalnya, hablum minannasnya sangat tinggi. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan seluruh amal perbuatan ibadah baik yang kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah sosial. Bagaimana ketika kita memberikan takjil, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ya, berbagi sebagian rezeki yang kita dapatkan, itu pahalanya dilipat gandakan hingga yang tidak berhingga. Kalau pada hari raya biasa itu kan 10-700 kali lipat. Tapi kalau di bulan Ramadan itu kita berlomba-lomba. Karena apa? Karena Allah akan melipat gandakannya dengan balasan yang tidak berhingga. Artinya sangat banyak sekali. Itulah memupuk kesadaran untuk senantiasa kita peduli kepada sesama. Janganlah kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, kalau Rio, kalau seperti Bunda Hen ini kan beliau ini karirnya terus naik nih ya. Terus naik. Bunda pernah nggak sih ada sebelah-sebelah gitu yang menjatuhkan atau gimana? Terus gimana respon Bunda dan cara Bunda menjaga hati Bunda sendiri? Saya tuh pernah belajar dari kawan saya yang dia kehilangan suaminya, ya kan? Ya itu di tengah pemberangkatan jenazah, dia bilang
ke suaminya gini, aku tidak pernah berencana, aku nggak tahu setelah ini aku harus bagaimana, karena aku nggak pernah merencanakan aku berpisah sama kamu. Jadi perpisahan ini benar-benar nggak aku rencanakan. Tapi ini adalah rencana Allah. Pasti jauh lebih baik. Aku 1000 kali bersyukur Allah akan mempersiapkan rencana berikutnya. Jadi ketika apapun yang terjadi atas kita, kita merasa bahwa ya cara Allah begitu gitu kan. Jadi kita kuat-kuatan gitu kan. Aduh kita mesti baik nih ya, kita mesti baik ini, mesti ayolah jangan karena kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Kita kan nggak bisa mengendalikan orang lain. Dan saya melihat banyak sekali orang yang sangat pintar, smart, kemudian mereka punya kekuatan dalam dirinya untuk mendorong orang lain lebih baik. Itu ternyata karena pikirannya itu nggak macem-macem gitu. Jadi pikirannya itu nggak ada pikiran mau jatuhin orang, nggak ada pikiran mau harus bagaimana. Jadi dia fokus pada yang melakukan yang terbaik, begitu ya Bunda ya. Jadi aku bilang orang ini kenapa pinter ya gitu. Oh ternyata dia memang nggak punya pikiran yang gimana harus ngapain orang lain gitu. Jadi dia hanya melakukan yang lazim saja. Mungkin hatinya sangat bersih ya. Terus kayaknya Pak Ustadz itu di surat Al-Baqarah ayat 10 itu kayaknya saya pernah baca sebenarnya di dalam hati itu ada penyakitnya gitu kan. Dan itu diperparah kalau dia itu berdusta. Nah hal-hal kayak gitu itu kan yang juga saya nggak tahu ya menafsirkan ayat itu seperti apa. Tapi mudah-mudahan dengan kita tetap menjaga hati, hari ini kita direfleksikan lagi, kita diulang lagi untuk kita menjaga hati kita supaya on the track gitu ya. Jadi itulah yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang dia lahirkan di dunia untuk mengabdi kepada Allah, itu aja. Iya, baik. Gitu. Rio, kalau misalkan kamu ya dalam masalah, kamu ngencengin sholat nggak? Ini Bunda, jujur sholatnya Rio itu kan masih bolong-bolong kayak wajah Rio ya Bunda ya. Jadi kadang-kadang ya itu hal yang wajar kan, saya kan manusia tak sempurna ya Bunda ya. Tapi saya berusaha untuk melengkapi bolong-bolong tadi. Nah Ustadz, aku nih penasaran mau tanya Ustadz. Namanya hati ya, Bunda Hendro, Bunda Cita. Kadang-kadang tuh kan, ini jujur kalau saya tuh suka berprasangka yang enggak dulu. Musik sedih. Enggak itu. Jangan-jangan Bunda Cita numpang tenar nih gitu. Ya kan? Atau terus kemudian saya prasangka tuh sama Bunda Hendro. Jangan-jangan Bunda Hendro mau nyalek nih, dia sedih gitu kan. Gitu kan ya. Terus kalau sholat tuh saya tuh susah kusuk gitu. Nah itu sholat makanya. Allahu Akbar, kolak, nasi goreng, soto ayam, nanti masih ada apa enggak gitu Ustaz. Apakah kalau kita itu masih punya kayak prasangka buruk, sholat susah kusuk, doa tuh susah apa, itu berarti saya merupakan ciri-ciri penghuni neraka Ustaz. Udah gitu dia bilang neraka ngadepnya ke Ustadz. Penghuni neraka, dosa Ustaz saya itu. Atau ciri-ciri hati saya belum bersih gitu. Nah ini yang memang akan kita tanyakan itu Ustadz. Gitu. Jadi kan kalau kita punya masalah larinya kita ke sholat. Tapi banyak orang yang belum bisa khusyuk dalam sholatnya. Bunda dikode tuh. Oh tapi kita harus ngekat dulu. Karena kita memberikan kesempatan yang mau lewat berikut ini. Nanti Ustadz akan kita berikan kesempatan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Kulon kali tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesuk yang ngaji, ayo manut para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair.
Kajian kini. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Tepuk tangannya yang seru dong sekali lagi, boleh tepuk tangan? Karena kurang kompak saya berikan apa-apa tepuk pramuka. Oh, terima kasih masih bersama saya Cita dan juga Rio dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Nah, kita sudah ada Ustadz dan juga Bunda Hen. Kita mau tanya langsung pada Ustadz dulu ini. Ya, gimana Bunda? Ustadz, gimana sih caranya supaya kita ini, hati kita ini tetap condong, hati kita ini tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Prinsipnya bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Ada yang mengatakan segumpal daging yang dikunyah. Ini mudghah. Fa idza soluhat kulluhu. Apabila segumpal daging ini baik, maka itu akan baik seluruhannya. Fa idza fasadat, tapi apabila daging ini jelek, busuk, sadatat sairu jasadi. Semuanya menjadi jelek. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka hati ini kemudian menjadi sentral perbuatan manusia. Apakah dia cenderung baik atau justru sebaliknya cenderung buruk. Baik. Nah, bagaimana agar mempertahankan hati kita selalu baik dan selalu bisa mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus berpedoman selalu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada lain. Ya, baik, karena begini Tidak ada Ustadz. Mungkin salah satu yang ditanyakan Rio tadi yang belum terjawab, bagaimana supaya kita ini sholatnya khusyuk? Mungkin ada hubungannya dengan hati yang bersih tadi juga ya Ustadz? Sangat. Karena apa? Kesucian hati ini ya menyebabkan kita itu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah proses tahalli itu baru tajalli. Artinya kita sholat itu langsung memang benar-benar menghadap Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar-benar ada kepasrahan total, penuh karena hati kita bersih. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah kalau hati kita Baik, kita tidak hanya saya saja yang nanya, tidak hanya Rio yang nanya. Kita berikan kesempatan kepada audiens untuk nanya-nanya juga. Mau Bunda? Mau. Iya boleh. Untuk itu kami persilakan yang mau nanya siapa, dari mana dulu, dari Syakila boleh? Ya, silakan berdiri. Siapa namanya? Gak usah disampaikan nomor rekeningnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mirda dari Syakila. Mau bertanya Pak Ustadz. Iya, monggo. Bagaimana sih cara kita menata hati untuk selalu berprasangka baik? Terus apa amalan supaya kita itu terjaga dari menata hati itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustadz, gimana sih caranya noto hati supaya bisa terus berprasangka baik? Gitu, biar dijawab dulu ya Bunda. Yuk, monggo Ustadz. Menata hati itu memang bukan perkara yang mudah. Karena disitulah letaknya perbuatan itu baik atau buruk. Ala wahyal qalb itu. Lantas bagaimana supaya hati kita senantiasa ya selalu ingat Allah, selalu berbuat baik, selalu dalam diri kita itu sesuai dengan syariat-syariat Allah. Yang pertama yang penting dan selalu harus kita lakukan adalah senantiasa menjauhi diri dari sifat-sifat atau dari penyakit-penyakit hati. Ini penting. Bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati? Istighfar. Itu selalu harus dilakukan. Jadi selalu istighfar kepada Allah, selalu istighfar. Setiap ada kesalahan pada kita harus istighfar. Kata Imam Ghazali begini,
Imam Ghazali itu mengatakan bahwa apabila dosa-dosa selalu mengalir dalam hati kita, baik melalui lisan kita, melalui mata kita, melalui pendengaran kita, ketika itu selalu mengalir, maka ini akan bisa menjadi kotoran dalam hati. Kalau itu terus dilangsungkan, maka akan hati kita menjadi berkarat. Kalau sudah hati kita berkarat, maka susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita selalu bersih dari noda dosa, dari maksiat kepada Allah, senantiasalah harus beristighfar kepada Allah. Karena setiap penyakit likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya. Tapi apa? Setiap dosa itu selalu beristighfar kepada Allah. Setiap dosa itu bisa dihilangkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakin istighfar ya Ustadz ya. Iya. Untuk menjaga hati supaya juga tenang begitu. Kenapa Rio kamu diam saja? Karena aku menunggu yang berikutnya. Oke, langsung saja. Silakan. Dari Yasmin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan dari Yasmin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya mewakili Majelis Taklim Al Yasmin. Di sini yang kami tanyakan terkait dengan pertanyaan yang pertama dari Neng Mirda. Kalau kita dalam masa puasa ini ya Ustadz, kalau kita harus bisa menjaga hati, jiwa dan akhlak sesuai dengan tema yang diutarakan pada hari ini. Yang perlu kami tanyakan di sini yaitu gimana kita menyiasati kalau kita tertuduh, istilahnya terfitnah. Gimana kita harus mensikapi dengan di momen yang penuh berkah Ramadan ini. Haruskah kita bertabayun dengan orang yang memfitnah atau kita bersikap dengan diam? Karena kita menjaga dengan di bulan Ramadan itu. Mohon kejelasannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini pertanyaannya bagus. Gimana Ustaz? Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi apabila datang kepada kalian orang fasik dengan memberikan kabar-kabar buruk, kabar berberita, fitnah, hoak, fatabayyanu, itu ajaran Al-Quran. Jadi kita harus melakukan klarifikasi. Kita harus melakukan tabayyun, itu penting untuk kita lakukan. Kalau tidak, maka akan menjadi persepsi dan opini bahwa itu benar. Kayaknya ada yang mau disampaikan Bunda. Mumpung. Ya, sebenarnya kan kadang-kadang mereka itu ada yang nggak mau klarifikasi gitu kan, jadi segan gitu, ya udah dibiarin aja gitu. Ketika kita diam, tidak melakukan klarifikasi, maka seolah-olah apa yang dituduhkan itu benar. Maka paling tidak ya kita harus melakukan tabayyun, klarifikasi, dan ini merupakan ajaran dari Al-Quran. Ajaran Allah demikian. Kalau kita hanya diam saja melihat kemungkaran, nah ini justru kita dosa. Iya. Jadi idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadi. Jadi sikap kita yang harus kita ambil adalah ketika kita mendapatkan berita yang tidak bagus tentang diri kita, sebaiknya kita tabayun. Ya, tapi lek sing ditabayuni gak gelem Ustaz, bagaimana? Ngeyel wis pokoke. Ya, yang penting kita sudah melakukan upaya klarifikasi. Iya. Selebihnya sudah tabayun, ya. Selebihnya benar katanya Ustadz Rio. Ustazah. Oke, baik pemirsa dan juga Ustazah Rio. Nanti akan kita lanjutkan ya Ustadz. Ini karena intinya bahwa ketika kita mendapatkan kabar yang buruk, difitnah dan lain-lain, kita harus tabayun dulu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita ada doanya Ustadz. Wa kafa billahi syahida. Insyaallah akan lebih berkah. Langsung Ustaz ya, kita ke pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Saya Bunda Sri Hartati dari Majelis Muslimah Sidoarjo Bersolawat. Mau tanya Ustaz, bagaimana menyikapi hati sedangkan niat kita itu baik tapi tidak direspon dengan baik. Misalkan dengan adanya kegiatan takjil, kita itu mau memberi yang berlebih gitu. Ternyata ada salah satu orang yang tidak berkenan kita berniat baik gitu.
Bagaimana cara menyikapi hati ini, Ustaz? Matur mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, sebelum dijawab Ustaz, tolong saya dikasih nomor WA-nya. Gimana Ustaz? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung atas apa yang kita niatkan. Kalau niat kita baik, insya Allah dinilai baik oleh Allah. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung maksudnya seperti apa. Insya Allah kalau Bunda tadi itu niatnya baik, itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Adapun orang itu nggak suka, ya sudah biarkan aja. Yang penting ya kita niat kita baik, tujuan kita bagus. Pokoknya dewan jurinya Allah gitu aja. Yang lainnya peserta. Iya baik Ustaz Dario, terima kasih atas jawabannya. Ustaz, sebenarnya kita masih kepingin memberikan kesempatan yang banyak ya untuk seluruh audien yang ada di sini, tapi kita terbatas waktunya. Kita mungkin akan bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Bu Hendro, terima kasih untuk kehadirannya luar biasa, tetap bersemangat. Terima kasih untuk inspirasinya bahwa kita orang lain boleh bersikap apa saja, kita juga membentengi diri kita supaya kita tetap bahagia. Gitu inspirasinya kira-kira ya Bunda ya. Baik Rio, waktu kita terbatas, kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh pemirsa dan juga bunda-bunda yang hadir di studio. Akhirnya saya Cita Helmi dan juga Rio Oleh Romit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.